Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk apa namanya kemarin sudah di-review ya, apa namanya artikel-artikelnya barangkali bisa ditunjukkan. Kemarin sudah ditunjukkan belum ya untuk yang pemahaman konsep? Belum ya? Atau sudah kemarin? Ada yang akan mempresentasikan barangkali terkait hasil reviewnya? Ya Allah, tangan gue kudung. Ya, Bu. Maaf nih Ken. Monggo Bu Rike. Oke, atau barangkali ada hal yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait mereviewnya kemarin terkait pemahaman konsep ya. Eh, Kemarin saya minta untuk bisa dipilih karena memang saya download semua ya saat itu ya pas. eh, nah, barangkali ada yang ingin disampaikan atau dipresentasikan hasil mereviewnya. Pak Hendra Stoll barangkali. Pak Hendra. Ya, Bu. Baik, ya. Oke. Berapa kemarin akhirnya yang direview? Ada berapa artikel tuh? Wah, saya tidak tulis nomornya, belum tulis nomornya, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Saya coba nggih, untuk mereview. Ya. Saya yang pertama untuk mengambil reviewnya dari Children Development of Understanding of Number, Model for Grade R Teacher. Ini berfokus pada pengetahuan prosedural, langkah-langkah apa yang harus diikuti ketika mengerjakan matematika dan kurang memperhatikan pemahaman. Nah, di sini variabel atau indikatornya adalah pengembangan konsep bilangan, pengetahuan konten pedagogis, kognisi numerik, matematika, dan pengetahuan guru. Nah, ini untuk subjeknya ada sampel terdiri dari 15 guru perempuan. Materinya adalah materi matematika, penjumlahan, dan perkalian. Lalu dalam hasil itu, meskipun program market match ditawarkan kepada para guru, mereka tidak dapat mengandalkan pedagogi intuitif mereka ditambah dengan model pengembangan konsep bilangan yang telah mereka pelajari karena ketatnya tuntutan konten kurikulum sekolah yang harus mereka patuhi. Ini yang pertama. Lalu artikel yang kedua ini collaboration TPS learning model dan M learning based on Android for understanding for trigonometry complex with different cognitive style. Nah, ini berfokus pada menguji pengaruh kolaborasi think pair share atau TPS, learning model dan M-learning berbasis Android terhadap pemahaman konsep trigonometri dan mengetahui interaksi antara pembelajaran kolaboratif dan gaya kognitif terhadap pemahaman terhadap konsep trigonometri. Lalu variabel indikatornya adalah model TPS, M-learning, Android, pemahaman konseptual, konsep trigonometri, gaya kognitif. Dari ini sampelnya adalah 80 orang calon guru jurusan matematika STKIP Santo Paulus Ruteng, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Untuk materi matematikanya adalah trigonometri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi model learning TPS dan M-learning berbasis Android menghasilkan presentasi pemahaman konsep trigonometri siswa yang lebih tinggi dibandingkan siswa pada kelompok konvensional. Jadi ini suatu keberhasilan penggunaan TPS dan learning berbasis Android. Lalu tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran kolaboratif dan gaya kognitif terhadap pemahaman konsep trigonometri siswa. Lalu artikel yang ketiga itu cultural historical study of how conceptual playword crash condition for personality mindful. Bahasa Inggris saya kurang jelek ya Bu. Nggak Matematis matematis in the channel kindergarten konteks konteks ya. Nah, ini penelitian berfokus pada motif Zeng untuk belajar matematika dirangsang oleh motif bermainnya yang diperkuat melalui partisipasi aktif dan pemecahan masalah di CPW, dan ini menciptakan kondisi untuk pembelajaran matematika yang bermakna secara pribadi dalam konteks taman kanak-kanak di Tiongkok. Lalu untuk variabelnya itu pembelajaran yang bermakna matematika, pola berulang untuk TK Cina, dunia bermain. Nah, ini untuk sampelnya adalah objeknya adalah satu ruang kelas di salah satu taman kanak-kanak di negara yang terletak di kota Changchuan, Provinsi Jilin. Di kelas ini terdapat 34 anak, usia rata-rata 4,65 tahun, dan 2 orang guru berpartisipasi. Kedua guru, Ibu Lin dan Ibu Han, di kelas ini memiliki ijazah pendidikan. Lalu modelnya CPW. Model CPW memberikan solusi kreatif untuk mendorong pembelajaran matematika yang bermakna pada anak-anak Tiongkok melalui intervolving pemecahan masalah matematika ke dalam permainan anak-anak. Lalu untuk selanjutnya, nah ini selanjutnya adalah student errors in learning elementary group theory, class study of mathematics student at Andalas University. Berfokus penelitian membahas tingkat pemahaman konseptual matematika dalam pembelajaran teori grup dasar pada mata kuliah aljabar. Pemahaman konsep matematika, lalu mahasiswa tahun 2016-2017 akademi di Universitas Andalas, pengajaran anak usia dini. Lalu materi matematika aljabar. Nah, hasil penelitian adalah ditemukan penelitian menunjukkan bahwa satu, prestasi siswa pada tugas pembuktian masalah masih bermasalah. Nah, sebagai yang kedua, sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memverifikasi keberadaan unsur identitas dan inverse. Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam tugas pembuktian adalah kurangnya pemahaman konsep dan siswa memperlakukan operasi biner pada suatu grup sebagai operasi biner pada bilangan real. Lalu yang selanjutnya, karena tidak saya nomerin lupa, development of a mathematics online project in energy education. Ini mengembangkan pemahaman bersama tentang matematika, teknik pada dan terhadap awal pendidikan tinggi, dan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah budaya,
profesional, dan pendidikan. Lalu indikatornya adalah pembelajaran peningkatan teknologi, matematika, pembelajaran online, kerjasama multinasional, pendidikan teknik. Dan untuk subjeknya adalah pendidikan tinggi dari berbagai negara Eropa. Kemudian materinya pembelajaran peningkatan teknologi. Untuk hasilnya, materi, sistem, dan proses benar-benar bersifat transnasional dan masing-masing mitra mengidentifikasi isu-isu khusus yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara budaya. Lalu kemudian, teacher use of verbal language to evoke visualization in multigunal mathematics class. Peningkatan berfokus pada peningkatan akses pembelajaran multibahasa terhadap pemahaman konseptual konsep matematika. Lalu untuk indikatornya adalah pemahaman konsep matematika, subjeknya adalah guru di Provinsi Eastern Cape di Afrika Selatan. Materi matematikanya adalah konsep geometri dan trigonometri. Hasil dari penelitian ini, guru harus memilih bahasa verbal dengan tujuan untuk mendemonstrasikan secara tepat membuat ide-ide matematika yang diinginkan terlihat. Penggunaan bahasa verbal seperti ini sangat penting dalam situasi di mana guru tidak dapat membawa artefak aktual atau fisik dari ide matematika di kelas. Lalu selanjutnya, ini tentang active learning via problem based collaborative games is a large mathematics universitas course in Hong Kong. Fokus penelitian mengkaji bagaimana konseptual playword menciptakan kondisi untuk pembelajaran matematika bermakna untuk anak-anak Tiongkok dengan menggunakan konsep pola berulang. Nah, ini indikatornya adalah pembelajaran yang bermakna, matematika pola berulang untuk TK di Cina, dunia permainan. Lalu untuk objek penelitiannya adalah taman kanak-kanak di Tiongkok. Ini untuk materi matematika konsep berulang. Menunjukkan bahwa CPW tampaknya menciptakan kondisi matematika yang mendorong berpikir, berimajinasi, dan bermain. Motif Zheng untuk belajar matematika, bentar Bu, malah kebuka. Untuk belajar matematika dirangsang oleh motif bermainnya yang diperkuat melalui partisipasi aktifnya dan pemecahan masalah di CPW, dan ini menciptakan kondisi untuk pembelajaran matematika yang bermakna secara pribadi dalam konteks taman kanak-kanak di Tiongkok. Lalu selanjutnya, why is parental involvement in children's mathematics learning hard? Parental perspective of their ini apa namanya, kalau mau nyoba tahu ininya, mungkin ini sambil ini ya, bisa diklik di bagian review itu kalau penasaran untuk suaranya. Mana Bu? Itu review di tulisan atas tuh loh, ada tulisan review. Kanan Review? ya, klik itu kan ada read aloud. Kiri lagi. Iya. Oh ini. Oh, itu di blog atau gimana Bu? Enggak, coba aja enggak usah ditaruh kursornya di depannya baik gitu. Coba ditaruh kursornya di depannya baik. Enggak, kursornya diklik terus bisa buat belajar bahasa Inggris ya ternyata Bu. Iya, bisa.
Oh, gitu. Wah, Ya, saya nggak bisa. Baru tahu ini diajari ya, gini kan ini. maksudnya suatu saat misalnya nih Bapak Ibu mau presentasi atau mau apa misalnya khawatir kan masa mau buka kamus males kan ya. Kan masa buka kamus satu-satu kan. Nah, lebih enak itu diklik depannya suruh aja presentasi itu biar ngomong. Itu bahkan kayaknya bisa milih orang mau cowok cewek gitu. Saya juga agak lupa. Coba itu setidaknya bisa untuk misal besok nih bikin PowerPoint. Di PowerPoint juga ada kayaknya read aloud. Nah, misalnya besok ikut seminar Oh, nasional, Bapak Ibu bisa dengerin berkali-kali terus kayak ini kan nggak banyak tuh, kan nggak banyak kan. Nah, itu bisa di situ. oh gitu ya. Wah, Ya, ini. nggak apa-apa dilanjutin aja. Salah satu tipsnya adalah nggak usah takut keliru nggak apa-apa, maju aja terus. Kita les bahasa Inggrisnya dulu dapat C, Bu. Oke, nggak apa dilanjutin tadi mumpung saya inget aja. Tadi kan kayaknya Pak Hendra kayak mau baca kayak nggak pede gitu kan tadi. Nah, itu bisa bisa di situ itu nanti barangkali Bapak Ibu bisa menggunakan fitur tersebut. Oh ya. Ya. Ini Bapak Ibu ya, dapat ilmu baru ternyata. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Oke. Untuk fokus penelitian adalah pengalaman dan praktek orang tua yang mendukung pembelajaran matematika anak. Lalu indikatornya adalah pendekatan berpusat berpusat pada orang tua, pendekatan berpusat sekolah. Nah, ini untuk objeknya adalah orang orang tua atau wali murid dan anak di 16 sekolah dasar di Barat Daya Inggris. Lalu tingkat ini materi matematikanya adalah tingkat kepercayaan diri dan kemampuan orang tua dalam matematika, pengalaman mereka mengerjakan matematika dan anak-anak mereka di luar sekolah, dan interaksi mereka dengan sekolah tentang matematika. Untuk hasil penelitian adalah temuan mengungkapkan beberapa dampak negatif spesifik dari pendekatan yang berpusat pada sekolah dan menunjukkan bahwa pendekatan yang berpusat pada sekolah mungkin sebenarnya membatasi pemahaman orang tua tentang bagaimana mereka dapat mendukung pembelajaran mereka di rumah. Namun, analisis ini juga menambah kedalaman pemahaman kita tentang peluang yang berkaitan dengan pendekatan yang berpusat pada orang tua terhadap keterlibatan orang tua dalam pembelajaran matematika. Lalu, jurnal yang selanjutnya, wah bisa dicoba ini. Using the concrete representational abstract sequence to teach conceptual understanding of basic multiplication and division. Nah, bisa kan Bapak Ibu? Nah, ini untuk berfokus pada ini saya turunkan aja biar enak bacanya. Berfokus pada menyelidiki efek pergantian beton, presentation abstrak, interaksi perkalian dan pembagian pada penguasaan siswa terhadap fakta-fakta yang tidak diketahui pada pemahaman konseptual. Lalu, instruksi CRA, akurasi dan kelancaran perkalian. Ini untuk indikatornya. Subjeknya adalah siswa sekolah dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Materi matematika, materinya adalah perkalian matematika. Hasil dari penelitian menunjukkan hubungan fungsional antara instruksi CRA dan akurasi dan kelancaran dalam perkalian dan divisi. Hasil kualitatif menunjukkan perbedaan pemahaman siswa terhadap operasi. Ini operasinya operasi perkalian. Lalu selanjutnya understanding arithmetic, compact the ruler of domain specific and domain general skill Camilla ya. Mengidentifikasi keterampilan kognitif yang berhubungan dengan
prestasi matematika secara keseluruhan dengan fokus utama pada mengidentifikasi hubungan keterampilan dan prosedural. Untuk variabel atau indikatornya adalah keterampilan kognitif, presentasi matematika, dan keterampilan prosedural. Untuk objeknya adalah anak-anak berusia 8-10 tahun. Untuk materinya pemahaman konsep aritmatika. Hasilnya adalah pemahaman konseptual paling kuat terkait dengan kinerja pada tugas garis bilangan. Hubungan ini tidak dijelaskan oleh penggunaan strategi tertentu pada tugas garis bilangan dan mungkin mencerminkan pengetahuan anak tentang struktur sistem bilangan. Untuk jurnal selanjutnya, ini using compact maps in a foundation mathematics course, what have we learned? Ini fokus penelitian adalah penggunaan pita konsep dalam landasan matematika. Variabelnya adalah pemahaman dan persentase matematika siswa. Subjek dan objeknya adalah mahasiswa mata kuliah dasar matematika. Materi matematika adalah tentang pemahaman matematika. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peta konsep bisa efektif sebagai alat untuk menilai, memantau, meningkatkan pemahaman matematika siswa. Khususnya pemahaman konseptual ketika digunakan secara sistematis dan kapan penggunaan ditindaklanjuti dengan diskusi yang mendorong siswa untuk berefleksi dan berbicara tentang peta konsep mereka. Lalu untuk jurnal selanjutnya adalah use of the concrete representational abstract instructional squash to improve mathematical outcome for the elementary student with ABD. Ini pengajaran yang eksplisit matematika menggunakan berbagai representasi konsep. Representation ini tentang variabelnya tentang representation abstrak, lalu pemahaman konsep dan pemikiran matematis. Kemudian objek penelitiannya adalah siswa sekolah dasar dengan penggunaan emosi dan perilaku. Kemudian untuk materi matematikanya adalah pemahaman konsep dan pemikiran matematis. Hasil dari jurnal ini adalah, penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran representasional abstrak efektif meningkatkan pemahaman konsep dan pemikiran matematis siswa dengan gangguan emosional dan perilaku. Selanjutnya, atypical mathematics learning. What do we learn from recent students? Ini berfokus pada mengeksplorasi dan mengilustrasikan studi terkini dan literatur yang tersedia di bidang pemahaman, pembelajaran matematika tipikal dan atipikal. Variabelnya adalah model pembelajaran tipikal dan atipikal. Subjek dan objek penelitian adalah siswa sekolah dasar. Materi matematika adalah pemahaman pembelajaran matematika. Hasil penelitian ini pengembangan konseptual model pembelajaran tipikal dan atipikal, perbedaan kuantitatif dan kualitatif individu, kekuatan dan kelemahan, faktor-faktor yang tampak menjanjikan dan secara positif mengetahui proses pembelajaran matematika siswa. Kemudian untuk jurnal selanjutnya adalah The Role of Gender and Self-Effect. Apa ini bacanya?
The role of gender and self-efficacy on the relationship between flipped and flex blended learning and mathematics abilities. Jamaluddin. Nah, ini bisa membantu kita. Ini untuk fokus penelitian adalah mengetahui pengaruh model pembelajaran, blended learning, flipped, dan flex terhadap kemampuan matematika serta peran gender dan self effect. Apa ini bacanya? Efficacy. Model pembelajaran blended learning dan flipped dan flex ini untuk indikatornya serta kemampuan matematika. Kemudian objeknya adalah siswa kelas 8. Kemudian untuk materi matematikanya adalah pemecahan masalah. Untuk hasil penelitian adalah siswa kelas flipped memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik dibandingkan siswa fleksibel. Efek serupa tidak terlihat pada pemahaman konseptual siswa. Keyakinan efikasi diri juga merupakan prediktor kuat kemampuan matematika. Namun hal ini tidak secara signifikan memodelisasi hubungan antara model campuran dan presentasi belajar matematika. Untuk selanjutnya, ini semua bunikan ini. Iya, banyak sekali ya. Kayaknya lengkap sekali nih. Atau mau maghrib dulu atau gimana? Kayaknya ini masih ini sih ya. Kalau sekitar 15 menit lagi masih aman ya? Mungkin daripada kepotong-potong nanti. Atau gimana? Ganti yang lain, Bu. Oh, yang lain ya. Kayak temannya Pak Hendra menarik ini. Saya sambil tadi lucu bacanya tadi. Tapi memang menarik ini yang di review Pak Hendra ternyata banyak sekali ya, karena memang kemarin kita libur Pak Hendra mungkin masih ada waktu tak review lagi, ada waktu tak review lagi gitu. Jangan-jangan semua itu kemarin, wah itu malah lebih keren lagi. Nah memang kalau yang saya lihat tadi apa namanya, yang pemahaman konsepnya kan mulai dari yang ada yang di PAUD, ada yang itu sampai yang ke tingkat perguruan tinggi juga ada tadi ya, memang pemahaman konsep. Kemudian tadi ada yang pakai think parser, ada yang dengan ini berbagai macam model pembelajarannya, kemudian dengan berbagai ini ya, berbagai metode penelitian juga. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat barangkali nanti kalau ke penelitian di tesisnya bisa lebih spesifik fokus kemana begitu. Dan memang apa namanya, di penelitian-penelitian itu bisa di ini, bisa di apa namanya, bisa dipilih itu untuk mana yang dimasukkan di ini, dimasukkan di oh ya ya. Bentar. Nah, ini ada ininya. Bentar. Tuh. Tuh. Kan Mbah dulu. Ya. Oke, jadi untuk apa namanya, di penelitiannya itu yang sesuai misalnya besok tesisnya terkait pemahaman konsep, maka bisa disitasi baik itu di depan. Jadi kalau misalnya saat mau tesis atau mau bikin artikel itu kan dari penelitian-penelitian yang sudah itu posisi kita mau ada di mana sih yang kita mau teliti dan apakah memang yang mau kita teliti itu belum pernah ada begitu. Jadi salah satunya adalah dengan mereview banyak artikel kayak gini. Jadi kalau mereview memang waktunya tidak hanya sebentar, ini termasuk sebentar. Tapi untuk yang sebentar ini saya rasa keren sekali nih Pak Hendra udah banyak mungkin, wah masih ada waktu, ini nggak jadi masuk, tak tambahin nggak jadi masalah. Ya itu salah satu ciri biasanya cepat cepat selesainya begitu. Jadi jangan menunggu untuk diuyak-uyak ya biasanya gitu. Ini tadi kebetulan ada bimbingan saya yang habis ini publish di Sinta 2 gitu. Padahal proposalnya aja belum ujian seminar gitu malah udah publish karena pakai ini semacam data awal gitu. Jadi memang
kan untuk tesisnya itu pengembangan ini ya, pengembangan LKPD. Nah, ini barangkali bisa dicontoh Bapak Ibu. Pengembangan LKPD begitu terkait HOTS, tapi pas pakai konteks gamelan gitu. Jadi di gamelan itu mau dibikin seperti apa. Nah, studi awalnya itu mengobservasi gamelan. Ternyata observasi yang awal itu sudah bisa dibuat ini artikel. Metodenya memang berbeda dengan metode di tesisnya. Jadi lebih sederhana untuk yang di artikel dan laku di Sinta 2 itu bisa laku. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tapi memang harus perlu effort yang lebih karena di Sinta 2 biasanya memang pakai bahasa Inggris, tapi tidak usah khawatir ya. Tadi seperti yang saya contohkan tadi ya, yang di Pak Hendra tadi dibuka. Kalau tadi Pak Hendra awalnya nggak pede untuk berbicara pakai bahasa Inggris, nah salah satu tipsnya begitu Bapak Ibu. Jadi memang sebenarnya kalau zaman dulu mau les bahasa Inggris itu kan bayar mahal. Sekarang di fitur di Word juga bisa, bahkan ada juga itu aplikasi yang kalau mungkin malu ketemu orang untuk praktek ngomong pakai bahasa Inggris, ya udah pakai EE. Jadi bisa ngobrol dengan bukan orang ya, virtual aja itu bisa. Sekarang teknologi itu sudah sedemikian canggihnya, bahkan nggak hanya belajar bahasa Inggris, mungkin mau belajar bahasa Mandarin atau bahasa Jepang, bahasa mana aja itu banyak fitur-fitur itu yang bisa digunakan. Kalau Microsoft Word tadi bacanya juga tidak hanya bahasa Inggris, bisa bahasa yang lain begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir terkait bahasa. Pertama memang gini, saat nanti translate pun saat Bapak Ibu menulis artikel, itu nanti pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Itu fitur di Microsoft Word kan ada fitur untuk translate juga kan. Bapak Ibu sudah tahu ya tadi yang barangkali habis di-review itu sebelahnya itu ada translate. Mau translate hanya sedikit yang di-blok atau translate seluruh dokumen. Wah, itu cepat sekali langsung kalau buka Pak Hendra kalau buka di filenya tadi, ini translate langsung translate dokumen itu bisa langsung tertranslate semua, mau pakai bahasa mana aja langsung sret gitu ya, langsung otomatis ke-translate semua. Nah, bahkan di Microsoft Word aja untuk fitur-fiturnya sudah sedemikian itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait bahasa. Kalau memang bahasanya dianggap kurang bagus, ya habis itu di-proofread aja, tapi setidaknya ide dan semuanya dari kita, begitu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian tadi sebenarnya Pak Hendra tadi masih ada banyak sekali yang ke bawah. Tadi mungkin kalau dibagi temennya, bisa jadi temennya bingung, "Itu tadi sudah dibahas belum ya sama Pak Hendra?" Gitu. Nah, begitu. Jadi untuk, pemahaman konsep sendiri kalau mereview untuk dimasukkan ke sana, tapi barangkali kalau Bapak Ibu untuk mencari sebenarnya pemahaman konsep itu apa, itu memang harus dibaca lebih detail ke dalam artikelnya. Kalau itu tadi, mereview secara sekilas, kan dulu saya ajari untuk mereview secara sekilas, untuk tahu isinya kurang lebih seperti apa, tapi kalau untuk mencari terkait apa itu pemahaman konsep, memang harus dibuka, nggak hanya dari depan di situ. Jadi dibuka di dalamnya, kemudian di sana akan ditemukan beberapa hal, misalnya, apa sih itu pemahaman konsep, kemudian pemahaman konsep hasil di penelitian ini seperti apa, itu memang, secara lebih detail harus dibaca. Tapi tentu saja dengan adanya mereview artikel secara cepat, ini akan mempermudah, mana sih yang mesti tak buka, kalau nggak secara cepat, buka satu terus analisis ke dalam, jangan-jangan bukan itu yang dibutuhkan. Kan mesti Bapak Ibu tahu mana yang harus dibaca secara cepat, kemudian tidak jadi digunakan atau dibaca cepat, habis itu mau baca lebih lanjut. Nah, caranya, untuk skimming awalnya bisa dilakukan dengan seperti ini. Itu. Nah, barangkali, saya rasa Bapak Ibu yang lain sudah melakukan review terkait artikel-artikel yang pemahaman konsep, cuma tadi memang yang, menayangkan tadi Pak Hendra. Nah, barangkali ada hal yang ingin disampaikan? Atau barangkali ada request mungkin yang pertemuan yang akan direview setelah ini terkait apa? Misalnya apakah mau membahas literasi numerasi, atau mungkin kalau di Bu Nancy anxiety, ya, kecemasan dalam matematika. Kebetulan Bu Nancy bimbingan saya. Oke, eee, itu dan ini kan ternyata Bapak Ibu juga sudah dibagi pembimbingnya ya, saya lupa sih.
bimbingan saya siapa aja, saya lupa ingetnya Bu Nancy. Kebetulan kemarin ini nyoba ngusulin, nggak tahu tapi nanti lolos atau belumnya. Semoga lolos ya Bu Nancy ya. Jadi Amin. amin, amin. Kayaknya Bu Putri juga ngusulin kemarin sama Bu Dila. Iya, Bu. Ya, tapi memang yang bimbingan saya kemarin yang di tahun sebelumnya yang saya usulkan lagi. Jadi memang sebenarnya bisa ngusulin 5 di setiap dosennya itu. Cuma memang kita prioritaskan yang angkatan atas dulu. Karena yang angkatan atas kan apa namanya sudah sampai mungkin proposal sudah ini sudah kalau yang judul aja belum saat di UYA bikin proposal mau dikirim ke DRPM nanti bisa jadi nggak tidur gitu. Nggak tahu Bu Nancy kemarin sempat tidur nggak pas ngejar itu bisa jadi sampai malam gitu anak-anaknya yang ngasuh ayahnya mungkin atau dibeliin apa biar nggak rewel karena memang karena memang kalau ngejar kalau yang di kakak tingkat Bapak Ibu kan memang proposalnya sudah lumayan siap. Kalau yang ini kan judul aja masih nyari gitu ya, begitu. Dan saat judul aja masih nyari kan akan nyari berat gitu ya. Jadi kemarin saya bayangkan kayaknya saya ke teman-teman tuh kayaknya mungkin yang angkatan atas dulu. Ya mungkin ada beberapa yang angkatan bawah kalau kira-kira berani untuk dimajukan, majukan aja gitu kemarin. Jadi barangkali untuk Bapak Ibu bisa siap-siap tahun depan ini untuk sekedar informasi saja. Mungkin nanti kalau ikut penelitian yang di RPM itu memang ke mahasiswa Bapak Ibu tapi nama ketuanya itu adalah pembimbingnya. Kemudian nama kedua mahasiswa, tapi sebenarnya itu adalah penelitian yang bisa digunakan untuk membiayai tesis Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lolos di pendanaan itu lumayan ngirit lah tesisnya, bukan hanya lumayan ngirit, tesisnya sudah ada yang bayarin gitu, bahkan ada ibaratnya susuk lebihan gitu. Karena untuk hibah di RTPM itu kalau yang dari tesis itu dana maksimalnya 35 juta untuk yang sekarang. Kalau yang tahun lalu hanya 30 juta. Yang tahun lalu bimbingan saya ada 2 yang lolos. Ada 2 yang lolos. Nah, itu agak berat karena memang dulu proposal aja belum gitu ya. Jadi itu agak berat nguyaknya itu ngejarnya sampai ya effortnya jadi besar. Begitu. Oke, baik. Ini barangkali mau request apa buat yang pertemuan berikutnya? Nanti saya downloadin. Downloadnya mau dilihat ya, kayaknya nggak harus dilihat ya. Nanti saya download nanti kemudian saya taruh di Google Drive. Tapi boleh request. Barangkali saat ini belum, nanti habis ini request nggak apa-apa. Ditulis di WhatsApp grup. Bu, besok kita nge-review tentang, misalnya tertarik tentang apa, boleh request. Jadi biar bisa bareng-bareng gitu. Kemarin barangkali di pertemuan pertama sudah tahu mau apa saja, tapi barangkali ada hal yang, Bu, saya kok pengen tentang resilient di matematika misalnya boleh, atau yang lain boleh. Begitu. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya waktunya masih sampai nanti. Ini mau kita tutup off atau terus kita lanjutkan. Kita mau pertemuan tatap muka nggak sih? Atau memang online kemarin ininya? Ini di mana aja? Kalau Mbak Putri di luar ya? Ya, Atau Bu online? Putri itu di Jakarta. Iya. Mau jalan-jalan ke Jogja. Kayaknya kita online terus kali ya? Atau kalau ada yang mau luring nggak apa-apa sih. Saya sesuai kebutuhan aja. Nanti kasihan Bu Putri enggak, Pak Bu? Atau di branded? Nanti kita foto, wajahnya Bu Putri kita tempel. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali itu dulu. Nanti silahkan bisa dilanjutkan chat di WhatsApp grup terkait mungkin mau request tentang apa, nanti saya downloadkan, kemudian bisa di-review, dipilih seperti saat yang pemahaman konsep. Kalau tidak ada request, barangkali yang saya cari nanti literasi numerasi ya untuk pertemuan selanjutnya. Tapi kalau ada request yang lain boleh. Itu Bu Wadas request Bu di chat Eko Oh, Matematik. di chat. Etno Oh, Matematik. etnomatematika. Oke, baik. Etnomatematika dan numerasi. Oke, baik. Barangkali etnomatematika bisa jadi di etnomatematika ada numerasinya, tapi mungkin nanti saya cari yang pertemuan berikutnya yang etnomatematika dulu. Oke.
Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Selamat bukan weekend ya, habis ini masih kuliah lagi ya. Untuk tanya sekalian Bu Niken, Oh ya, silahkan. minggu depan itu cuti bersama Bu. Oh, ya nggak apa-apa, ya udah nggak Karena mau apa-apa. kuliah nomor mboten. Oh ya, Kemarin kalau saya tadi yang tanyakan takutnya. ya, kalau yang kelas tadi siang, eh saya bilang kuliah non tatap muka, tugasnya adalah jalan-jalan kalau yang tadi siang. Karena kebetulan pedagogi berbasis budaya yang mata kuliah tadi siang, saya minta untuk jalan-jalan, kan tadi yang tadi siang tuh yang kelas Magelang gitu. Mau ke Borobudur boleh, mau jalan kemana boleh, atau mungkin mudik ke mertua atau mudik ke orang tua dan menemukan situs budaya, jalan-jalan sama anak atau suami atau istrinya, nah silahkan nanti bisa direview gitu kalau yang tadi yang pedagogi berbasis budaya. Lah kalau ini kita mau ngapain? Kan nggak mungkin itu ya. Jadi nanti tugasnya silahkan membaca artikel, tugas di rumah aja, nggak usah pertemuan, nggak apa-apa. Nanti saya download, tidak harus di jam kuliahnya, nanti jangan, wah ini jam kuliahnya, lagian sudah dulu ya, ini saya mau mereview. Begitu. Baik, Oke. barangkali begitu Bapak Ibu, biar bisa digunakan untuk yang lain, ternyata banyak cuti-cutinya ya dari kemarin Jumat. Iya, kalau yang Mei ini banyak cutinya Bu. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu, saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan hari ini dan sampai jumpa untuk tatap mukanya 2 minggu lagi berarti ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Niken. Ya, sama-sama Bapak Terima Ibu. Terima kasih kasih Bu banyak Bu Niken. Niken.